In the neon lights of a shattered city 砕けた街のネオンビの光の中でエゴサ争点を戦いの反響で聞こえる君の影が過去を映す Your shadow reflects the past Minasan, konnichiwa. Balik lagi bareng Yui buat lanjutin kisah Nian dalam sebuah manhwa yang berjudul Kebangkitan di Masa Lalu Menjadi Div Mode Hell Chapter 1 bagian 2. Biar nggak kelamaan, yuk kita langsung ke ceritanya. Gak lama kemudian, Nian bangkit dari ranjang tidurnya dan melangkah ke sudut lemari di kamarnya. Lalu, ia berhenti sejenak untuk menatap sebuah pas foto kecil yang terpajang dengan rapi. Dalam bingkai itu, terlihat dirinya bersama sosok lain, di mana sebuah kenangan yang sangat berharga dan seketika membuat hatinya terasa begitu sesak. Dan ternyata, dalam bingkai foto itu tampak sosok Nian yang sangat berbeda. Ia tampak ceria, penuh dengan tawa, dan jauh berbeda dari dirinya yang sekarang. Bukan hanya itu, kedua orang tuanya juga terlihat bahagia dan tersenyum hangat, dan dalam kebersamaan yang begitu harmonis. Itulah sebuah momen sederhana di tempat sejuk, namun terasa begitu berharga bagi Nian, hingga membuat hatinya bergetar sangat pilu. Bahkan saat menatap foto tersebut, ingatan masa lalu Nian perlahan kembali muncul. Ia teringat suatu hari ketika kedua orang tuanya sedang memiliki urusan dengan sebuah benda langka yang bernama jarum logam di wilayah perbatasan. Momen kala itu tampak biasa saja baginya. Namun kini, entah kenapa, semua kenangan tersebut terasa jauh lebih penting dari yang pernah ia sadari. Benda tersebut bukanlah benda yang mudah dimiliki oleh orang banyak. Jarum logam dikenal sebagai material yang super langka yang diperebutkan banyak negara dengan harga sangat fantastis. Dan karena memilikinya, keluarga Nian dikenal sebagai salah satu keluarga yang paling kaya di negeri mereka. Dari sanalah segalanya mulai berubah dan sebuah hal yang buruk mulai terjadi. Dan setelah mendapatkan jarum logam yang begitu berharga, ayah Nian langsung membangun sebuah perusahaan sebagai pusat peleburan logam berskala besar. Hanya dalam waktu yang singkat saja, nama keluarganya kian melesat dan dikenal luas di mana-mana. Kekayaan dan pengaruh bahkan datang bertubi-tubi, namun tanpa mereka sadari, itulah yang membuat mereka berada dalam bahaya. Dan ternyata benar saja, itulah sebuah kebenaran. Ketika kejayaan keluarganya kian meningkat, tepat di saat usianya menginjak 25 tahun, Nian menghadapi pukulan terberat dalam hidupnya. Tak sedikit para pengusaha lain menimbun rasa iri di balik layar. Dengan kedengkian yang dalam, mereka menggunakan cara yang licik untuk menjatuhkan seluruh keluarganya. Dan di antara mereka, salah satu nama yang paling berbahaya ialah grup Century milik Chaosu, di mana dalang dibalik semua ini. Sejak kejadian itu, dendam yang begitu mendalam tumbuh di hati Nian. Kedua orang tuanya kini hanyalah tinggal nama yang terbaring selamanya di dalam pemakaman. Semua itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil rencana busuk yang keji dari para mafia. Dan otak di balik tragedi itu berdiri satu sosok pengkhianat alami, Chaosu, musuh terburuk yang tak pernah ia lupakan. Namun kini, dengan ingatan masa lalu yang kembali utuh, Nian mulai menyadari sesuatu. Di masa kejayaan keluarganya, ia pernah menjadi pria pemalas yang terlena.
sambil menatap cermin dan bayangkan sosoknya dulu. Ia mengakui kesalahan itu, dan saat itu juga dendam untuk melenyapkan Chaosu justru menyeretnya pada akhir yang sama kehancuran dirinya sendiri. Mengingat kesalahan di masa lalunya, tekad Nian kini mengeras tanpa ragu. Ia menyadari kesempatan ini bukanlah sebuah kebetulan. Dengan tatapan yang penuh akan keyakinan, ia bergumam tegas, "Takdir telah memberiku kesempatan, dan kali ini aku takkan kehilangan lagi untuk yang kedua kalinya." Setelah itu, adegan pun kini berpindah. Sebuah avatar hologram muncul yang berasal dari game Xinjiang. Kemunculan itu menandakan awal dari sebuah perubahan besar bagi dunia. Game ini bukanlah sekedar hiburan, melainkan ladang baru untuk mendapatkan kekayaan dalam dunia virtual. Bahkan, banyak grup perusahaan yang muncul dan mulai bergerak untuk memburu seluruh peluang tersebut. Dan tak lama lagi, grup Century milik Chaosu juga akan memulai membangun kekuatannya dengan game Xinjiang. Mengingat pesatnya teknologi di masa depan, Nian langsung memahami kondisi itu. Xinjiang bukanlah sekedar game, melainkan sebuah dunia virtual yang akan menjadi dunia kedua bagi seluruh umat manusia. Dan di masa lalunya, ia pernah hidup lama di dalam game tersebut. Bahkan dirinya telah berhasil mencapai level 180 sebagai Master Thief yang paling disegani. Dan setelah mengingat semua yang terjadi di masa lalu tersebut, Nian kembali tersadar di kamarnya saat ini. Dengan wajah tampak serius, ia menatap ponselnya untuk memastikan sesuatu. Dan ternyata tepat pada saat itu adalah tepat tanggal 25 Juli 2025. Ia menyadari server beta Xinjiang baru berjalan 7 hari, yang artinya semua itu belum terlambat. Menyadari masih adanya kesempatan akan hal itu, tatapan mata Nian langsung menajam, penuh dengan keyakinan. Dengan ingatan masa lalu di tangannya, ia tahu persis apa yang harus ia lakukan. Dan kali ini, ia tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan Nian kini akan membalikan segalanya untuk melampaui seluruh para player yang masih berada di level 5, hingga ia berhasil untuk naik ke puncak yang lebih cepat dari siapapun. Di tengah fokusnya untuk tak menyia-nyiakan kesempatan itu, Nian tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya sedikit melebar sebelum ia pun akhirnya bergumam, benar juga ya. Aku masih memiliki sedikit tabungan. Setidaknya uang itu cukup untuk membeli VR helmet sebagai modal awalku untuk masuk ke Xinjiang. Oke, gumam Nian saat itu. Dan setelah mematangkan rencananya, Nian pun bergegas untuk berganti pakaiannya. Dengan tatapan yang tegas penuh tekad yang telah mantap, dalam hati ia kembali bergumam, "Tunggu saja kau, Chaosu. Kali ini aku yang akan membalaskan semua penderitaan yang telah kau berikan di masa lalu." Gumam Nian dalam hati penuh akan amarah. Setelah berkemas dengan setelan hitam modis dipadukan dengan kaos putih, Nian bergegas pergi dengan penuh percaya diri. Setiap langkahnya terasa mantap, seolah tak ada lagi keraguan. Karena dalam benaknya saat itu hanya satu keyakinan tertanam kuat. Ia takkan lagi pernah membiarkan kesempatan itu terbuang sia-sia. Bahkan saat itu, dirinya sangat yakin untuk mengubah hidupnya secara drastis. Kemudian, waktu pun bergulir hingga malam tiba. Sebuah bangunan kota tampak berdiri megah dengan lampu dalam ruangan yang masih menyala lembut. Malam itu, suasana begitu sunyi dan seolah dunia ikut menahan nafas. Dan sementara itu juga, di tengah gelapnya langit malam, terlihat cahaya bulan merekah dengan sangat sempurna. Bahkan, terang bulan itu menyelimuti segalanya dengan ketenangan yang indah, namun penuh dengan misteri. Dan ternyata di dalam bangunan yang masih diterangi lampu itu, sebuah VR helmet kini berada dalam genggaman tangan Nian.
Ia menatap sejenak, seolah memahami arti dari langkah yang akan ia ambil. Sebelum mengenakannya, ia kembali bergumam pelan lagi dan lagi. Dengan kehidupan keduanya ini, ia akan bangkit dan ia akan menjadi seorang top player di Xinjiang untuk masa depan. Dengan keputusan yang bulat, akhirnya malam itu Nian mengenakan VR helmet miliknya dengan keyakinan dan tekad yang membara. Matanya pun terpejam sesaat, menenangkan fokus sebelum semuanya dimulai. Ia telah menyiapkan berbagai strategi di benaknya, bahwa kali ini ia tak sekedar bermain game, tetapi ia juga akan memburu puncak tertinggi di dunia game Xinjiang tersebut. Lalu beberapa saat kemudian, layar pembuka game langsung aktif dalam mode hologram. Cahaya tipis menyelimuti pandangan Nian, diikuti kemunculan bilah status di hadapannya. Teks itu jelas terbaca bahwa proses login ke dalam dunia Xinjiang sedang berlangsung, menandakan awal dari perjalanan barunya. Dan akhirnya proses login game Xinjiang telah dimulai. Namun, apakah yang akan dilakukan Nian pertama kali ketika dirinya tiba dalam sebuah game yang pernah ia mainkan di masa lalu? Dan bagaimanakah keseruan serta tantangan perjalanan Nian dalam game VR MMO tersebut? Pantengin kisah Nian di game Xinjiang pada part selanjutnya. Jangan lupa stay tune terus bareng Yui di Klonime. Sampai ketemu lagi di next chapter. Bye bye sob. Raindrops that got us like a hollow clock. My sleeves cling tight, not from the storm, but the heat that crawls beneath my skin. A second pulse I can't outrun. Shingo に変わる足が止まる Traffic light turns red 肩にのしかかる重い吐息 A heavy sigh presses down on my shoulder 振り返ればそこにいるのは When I look back what stands there 誰でDraw a line in the flooded streets that stay behind me. You're not mine, but the shape that stepped across it wore my own tired eyes. Pain won't let me go. It's not in the thunder, it's in my marrow. Pain won't let me go. I carved in a path with every step I borrowed. 痛みはハンドじゃない骨の Pain isn't outside, it's deep in my bones. A cracked phone screen shows my reflection blurred. No monster in the glass, just